Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal nomor 1 dari mata kuliah algoritma pemrograman tugas keempat. Untuk soal pertama ini yaitu adalah membuat program menentukan banyaknya nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu deret bilangan nilai gitu ya. Dan nanti di sini misalnya ada 10 nilai tuh, akan dicari berapa banyak nilai maksimumnya, dan banyak nilai maksimum itulah yang merupakan banyak sertifikat yang akan dicetak nantinya. Jadi sebelumnya langsung saja kita masuk ke logika pemrogramannya dulu seperti apa. Jadi sebelumnya kita akan menginput nilai tuh, kita akan menginput nilainya. Sebentar, ini agak nilai gitu ya. Misalnya nilai-nilai yang kita input ini ada sebanyak n nilai, dan anggap saja misalnya n-nya berapa ya, 5 gitu ya, 5. Nah, nanti kita akan menggunakan perulangan untuk menginput nilai-nilai ini, karena nilai-nilai ini akan disimpan ke dalam suatu array. Nah, jadi di sini akan kita input nanti n1, anggap saja ya nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, dan juga nilai kelima. Nilai kelima gitu. Di sini misalnya kita akan input n1 itu 7, ini 8, ini 5, ini 8, ini 6 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai maksimumnya itu adalah 8, yaitu sebanyak 2 ya, 2 bilangan. 2 bilangan. Sedangkan untuk nilai minimumnya itu adalah 5, yaitu sebanyak 1 bilangan. Nanti pada programnya inilah yang akan kita cetak, misalnya ya, nilai maksimum. Nanti kita cetak ini, nilai maksimum adalah 8 gitu ya, sebanyak 2. Sama halnya dengan yang minimum itu 5 gitu ya, sebanyak ini sama sebanyak 1. Nah, nanti di bawahnya lagi akan kita tampilkan tuh ada berapa banyak sertifikat yang harus dicetak. Maka sertifikatnya, ini sertif misalnya ya, sertifnya itu sama dengan 2, yaitu nilai maksimumnya ya ada sebanyak 2 buah. Jadi sertifikatnya ada sebanyak 2 buah. Selanjutnya akan saya jelaskan saja pseudocode dan programnya nanti seperti apa. Ini sudah saya buat ya untuk pseudocode dan juga programnya. Di sini pseudocode itu kita menggunakan kode dalam bahasa Pascal ya, sedangkan program itu menggunakan bahasa C++ ini ya, bahasa C++ biasa. Nah, di sini jalannya program itu kira-kira seperti ini. Akan saya jelaskan lebih detail saat penjelasan nanti. Di sini kita ada array A, tuh bisa kita lihat ada array A. Ini adalah tempat untuk menyimpan dari berbagai nilai-nilai yang kita input. Maka dari itu di sini kita buat tuh ada pengulangan untuk menginput nilai A. Ini bisa dilihat di sini ya. Kalau di bagian program dia ada di ini nih, tuh. Ini adalah pengulangan untuk memasukkan nilai ke array A. Tuh, masukkan nilai ke sekian dan itu akan diinput dan disimpan ke array A. Setelah itu di sini ada prosedur untuk mencari nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Kalau di pseudocode-nya itu berarti dari sini sampai sini. Nah, ini adalah perulangan yang digunakan untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi akan saya jelaskan lebih detail ya. Misalnya nilainya itu tadi ada 8, 7, 8, 6. Ini kita bikin agak acak lagi saja ya. Nih. 85 deh, 85, 8, 6, 7 gitu ya. Ini kan belum berurutan. Jadi bagaimana kita bisa menentukan tuh yang mana nilai maksimum dan minimumnya? Kita itu akan mengurutkan. Jadi pada dasarnya program yang ini adalah program untuk mengurutkan nilainya dari nilai terbesar dan juga sampai nilai terkecil. Caranya adalah dia akan mengecek dari indeks ke I, itu akan dibandingkan dengan setiap indeks sisanya. Nah, karena dia udah paling besar gitu ya, dia tetap tuh di indeks ke A0 nih. A0 sama dengan 8 gitu ya, karena dia udah paling besar. Setelah itu lanjut dia akan mengecek indeks kelima. Tuh, dia ngecek 5 kesini. 5 ini kan misalnya tuh pengecekannya lagi di 5 dan 8. Programnya lagi ngecek 5 dan 8. 5 itu kan lebih kecil dari 8.
Jadi dia akan menukar tempat 5 sama 8-nya gitu loh. Jadi 5 dan 8-nya akan ditukar dan dilanjutkan dengan seterusnya gitu. Jadi itulah caranya bagaimana program itu bisa mengecek atau mengurutkan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Nanti jika ini sudah terurut semua ya, data ini sudah terurut semua, maka datanya akan menjadi 88, ini 88765. Nah, datanya akan terurut seperti ini. Tapi ini tidak ditampilkan, ini hanya pada programnya saja. Kemudian, nah, ini adalah nilai untuk menghitung berapa banyak nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Jadi itu bisa kita lihat urutannya tadi sudah menjadi 88765. Nah, cara kerja perulangan yang ini keduanya itu sama saja, bedanya yang bagian atas itu untuk nilai maksimum dan bagian bawah untuk nilai minimum. Di sini dia akan berulang dari sini ya. If A0, jadi dia bandingan A0 tuh. Karena sudah pasti indeks A0 itu merupakan nilai max ya. Nilai A0 itu sudah sama dengan max. Ini sudah dapat dipastikan mutlak karena tadi kita sudah memastikan dia berurutan ya dari yang terbesar. Maka dilihat apakah nilai A0 itu sama dengan indeks ke AI. Nih, A0 itu sama dengan indeks ke 1. Jadi maxnya diisi dengan max ditambah 1. Jadi nilai max itu diisi dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kenapa 1? Karena di awal itu sudah dideklarasikan di sini nilai max itu 1. Nah, sama halnya juga untuk nilai minimum. Tapi kalau untuk nilai minimum yang ini ya, itu kita akan mengeceknya dari indeks AN-1, yaitu indeks ini. Kenapa AN-1? Karena ini ada 5 bilangan, maka ini adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, dan ini adalah indeks ke-4. Jadi misalnya N-nya tadi 5, pengecekannya hanya dilakukan sampai A4. A4 itu adalah min. Nah, ini sama saja perulangannya ya dengan yang bagian atas ini sama saja. Dia akan menghitung berapa banyak nilai minimalnya dan sama juga nilai minimalnya kita deklarasikan dulu sebagai 1. Setelah itu jika sudah dapat jumlahnya langsung dicetak di bagian sini nih. Kita hapus dulu tuh. Write max min, cetak nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau di bagian programnya itu kita tambahkan tuh. Maka banyak sertifikat yang perlu dicetak adalah sebanyak max lembar. Max lembar ini tadi ada 2. Jadi akan saya tampilkan bagaimana jalannya programnya. Baiklah, ini adalah programnya ya di CodeBlocks. Jadi bisa kita run. Ini dia kalau kita run hasilnya. Misalnya nih, kita input ya, misalnya ada 5 bilangan tadi ya. Misalnya 8 5, 8, 6, 7. Nah, ini dia di hasilnya maksimal adalah 8 terdapat 2 bilangan dan 5 terdapat 1 bilangan. Nah, baiklah, sekarang akan saya jelaskan juga untuk flowchartnya. Ini sudah saya buat untuk flowchartnya sendiri. Ini agak panjang ya karena ada beberapa perulangan di sini. Kita mulai itu dari sini, nih CNN. Kita input nilai N, yaitu adalah bentuk jajar genjang ini. Kemudian bagian sini tuh nih adalah perulangan untuk menginput nilai A. Mana tuh ini ya, untuk menginput nilai array A. Setelah itu di sini kita bisa lihat di bagian ini dia ada for bersarang. Ada for di dalam for, ada for J di dalam for I. Nah, jadi untuk pseudocode-nya itu ini tuh. Ini for I, ini for J. Jadi dia akan berulang masuk ke I, masuk ke J, dia akan berulang di J dulu. Berulang di J dulu di sini. Setelah itu dia akan berulang ke I. Jadi J dulu, kalau J-nya sudah tidak memenuhi ke I, lalu turun lagi ke J. J lagi ke I, turun lagi ke J. Terus begitu sampai dia I-nya tidak memenuhi. Jika dia tidak memenuhi, dia ke sini nih. Ini adalah perulangan untuk menghitung banyaknya nilai maksimum ya, yaitu yang bagian ini nih. Nah, ini untuk nilai maksimum. Kalau ini cuma satu for-nya di sini, berulang saja terus. Dan jika sudah terhitung berapa banyak nilai maksimumnya, kini nilai minimumnya tuh dihitung. Ini perulangannya, yaitu di bagian ini ya. Sebentar. Nah, di bagian ini tuh. Setelah itu tinggal dicetak aja tuh nilai A0, dicetak
dan juga nilai max, dan juga dicetak nilai A N-1 dan juga nilai min, dan setelah itu N diakhiri. Nah, sedangkan untuk penjelasan programnya itu kira-kira seperti yang sudah saya jelaskan ya. Dia cek dulu satu persatu ya. Ini untuk perulangan I ini adalah untuk menginput nilai A. Tuh array A ya. Apakah 0 kurang dari 5? Iya, karena iya dimasukkan tuh A0 sama dengan 6. Itu di sini nih. Nah, oh ini contohnya beda ya. Saya buat ini bilangannya. Tapi kira-kira itu sama saja. Nah, ini nih akan saya tunjukkan isi array A saat ini. Ini kan masih acak tuh, 8, 6, 5, 8, 4. Setelah itu dia mulai disusun sedikit tuh, 8, 8, 5, 6, 4. Ini belum berurutan ya. Nah, satu-satu. 8, 8, 6, 5, 4. Nah, jadi dia bertahap mengurutkannya itu. Dari ini tadi ke sini dulu, kemudian baru ke sini yang ini. Setelah itu barulah dicek tuh nilainya. Jadi ini kan 8. Ini kan udah pasti nilai maksimum tadi ya. Dicek apakah ada nih 8 juga di kamar-kamar lain. Ternyata ada. Ada 2 tuh. Jadi maksimumnya 2. Dan 4 ini juga dicek ada nggak dia di kamar-kamar lain. Ternyata cuma 1, cuma dia sendiri. Jadi 1. Kira-kira seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.